Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam sesi tutorial SPADA menggunakan LMS model. Kali ini kita akan mendemokan bagaimana membuat soal UTS dengan model assignment. Assignment itu adalah salah satu model UTS yang tugas, bisa juga tugas, atau kita gunakan UTS dalam bentuk soal esai. Ini cocok untuk soal-soal atau mata kuliah yang sifatnya teori. Sebagaimana kita ketahui, kalau di Moodle itu sudah sangat lengkap, komplit model soal yang bisa kita bikin untuk ke mahasiswa kita. Bisa pilihan ganda, benar salah, dan seterusnya. Sangat banyak sekali model soal yang bisa kita siapkan untuk mahasiswa kita. Lalu ini juga bisa kita bikin dalam bentuk bank soal. Jadi kalau bank soal itu kita punya sekian banyak soal, kita bisa tentukan soal mana yang akan digunakan untuk soal UTS ini. Jadi cukup membantu kita model LMS model ini untuk pembelajaran secara online. Nah, untuk kegiatan kita kali ini kita akan coba membuat UTS dengan model assignment. Sarannya yang login adalah dosen, karena dosen yang berhak untuk membuat soal. Nah, sebelum kita login, pastikan disiapkan dulu materi soalnya. Misalnya saya akan bikin soalnya seperti ini, ada petunjuknya. Nah, ini mungkin kita beri petunjuk. Nah, ini Bapak Ibu silakan sesuaikan, karena ini online, bagaimana memotivasi mahasiswa agar jangan melihat-lihat yang lain waktu ujian, betul-betul dia fokus dengan soal ujian. Nah, kita siapkan 5 soal ujian. Jadi kita siapkan soalnya, baru kita mulai akses web SPADA. Saya akses web SPADA dengan status dosen, sehingga kita akan dibawa ke halaman kelas kita. Nah, kali ini saya akan mencoba dimasuk di mata kuliah etika profesi. Jadi yang soal yang telah saya bikin tadi itu di etika profesi, muncul halaman pertemuannya. Ini masih kosong. Kita aktifkan mode ubah. Mode ubah karena ini untuk contoh saja, jadi materinya belum ada. Jadi misalnya asumsi kita akan meletakkan soal itu di pertemuan keempat atau pertemuan ketujuh misalnya di sini. Oke, jadi pas di pertemuan kapan UTS itu dilaksanakan, kita pilih tambahkan sebuah aktivitas, lalu pilih assignment. Nah, ini ada metode assignment. Begitu kita klik, sudah muncul keterangannya assignment itu apa dan bagaimana cara kerjanya. Nah, kita tinggal klik tambahkan. Kemudian di halaman yang muncul kita kasih judul, misalnya UTS tahun ajaran ya 2000 semester genap ya, genap tahun ajaran 2019-2020. Lalu di sini dimasukkan soalnya. Kita copy saja, ini Ctrl C. Jadi Bapak Ibu kalau ngopi soal silakan copy dari Notepad ya. Jadi jangan dari Microsoft Word, karena beberapa kasus ternyata dengan Microsoft Word muncul error gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Di sini ada menu-menu, kalau ada gambar, file dan sebagainya silakan disertakan di sini. Oh, ini juga lupa saya. Oke, ada 5 soal yang saya berikan ke mahasiswa. Jangan lupa centang ini, tampilkan deskripsi. Jadi ini tempat kalau dalam bentuk assignment, maka disinilah kita masukkan tugas kita itu di bagian description atau soal UTS kita. Kemudian kalau dalam bentuk file, jadi bisa saja tugas itu kita kirim dalam bentuk file, mahasiswa download, dia kerjakan, lalu setelah dia kerjakan dia upload lagi. Nah, ini bisa juga seperti itu. Tapi di sisi soal teori barangkali kita bisa langsung online, jadi lebih menghemat waktu, dan kita juga dosen tidak ribet untuk mendownload per mahasiswa gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kapan ini tersedia. Jadi ini harus kita aktifkan. Ini yang membatasi soal ujian itu sama dengan kayak kita tatap muka itu, jam berapa kita kuliah, jadwalnya kapan. Jadi ini misalnya akan saya jawab langsung hari ini, mahasiswa akan mengerjakan hari ini. Jadi tanggal 1 April, saat ini tanggal 1 April jam 8, ujian mulai jam 8.45 misalnya. Nanti soalnya akan aktif di jam 8.45, lalu akan berakhir di tanggal 1 April juga saya kasih 1 jam, misalnya jam 9 lewat 45. Jadi mengerjakan soal ini mahasiswa diberi waktu 1 jam. Nah, yang lainnya diabaikan saja karena kita sudah set jam berapa mulai, jam berapa selesai.
Oke, lalu submission type, karena ini soal teori dan kita hanya menjawab secara online, maka saya pilih teks daring. Jadi saya nonaktifkan pilihan pengirim berkas, karena pengirim berkas berarti mengirim file. Filenya boleh apa saja, tapi tentu akan membebani server juga sebenarnya. Tapi di sisi kita, kalau dia soal teori, kita pilih teks daring saja. Feedback boleh diabaikan saja dulu. Nilai, ini sudah ada nilainya, rentangnya. Nanti Bapak Ibu bisa ngasih nilai maksimum, nilainya 100, dan yang lainnya diabaikan. Kita simpan dan tampilkan. Nah, sudah mulai tampil soal kita di halaman mahasiswa nanti ya. Ini posisinya mahasiswa belum ada kerjaan apapun. Nah, sampai di situ Bapak Ibu sudah selesai tugasnya gitu. Nah, nanti soalnya akan aktif beberapa menit lagi, jam 8.45. Sekarang belum ada, karena nanti kita lihat begitu sudah ada yang isi, nanti akan ada menu view all submission. Nah, sekarang belum ada karena belum ada mengerjakan. Jadi kita kembali lagi ke halaman depan. Nah, ini sudah tampil di sini, sudah ada. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu, kalau ternyata sekarang adalah pertemuan ke-6, jadi ini belum mau tampil, Bapak Ibu silakan di nonaktifkan pertemuan hari ini, dibikin dengan di hide ya, jadi dia disembunyikan gitu, topiknya ini akan disembunyikan, dia akan tampil nanti sudah pasti jadwalnya gitu. Nah, silakan Bapak Ibu pilih nanti ini. Nah, kalau disorot berarti tampil. Oke, demikian soal bagaimana cara bikin soal secara sederhana, soal UTS secara sederhana menggunakan model assignment. Kita akan coba di tutorial berikutnya bagaimana seorang mahasiswa mengakses website ini, melakukan ujian UTS, mengerjakan, dan nanti kita lihat bagaimana dosen juga memberikan nilai ya, membaca yang dikerjakan mahasiswa dan memberikan nilai. Demikian pertemuan kali ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.